Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arifian. Saya petani muda di Desa Ketongaji, Kecamatan Tegalimur, Kabupaten Banyuwangi. Saya anggota Poktan Rukun Tani dan Gak Poktan Purwodadi. Saya akan mempresentasikan cara membuat pupuk perangsang bunga yang berbahan dasarkan pepaya. Pepaya ini biar tidak jadi limbah, ayo kita buat menjadi pupuk perangsang bunga. Kedua, air cucian beras yang pertama. Yang kedua, akar bambu. Kalau nggak ada akar bambu, kita bisa menggunakan akar putri malu. Yang kalau nggak ada akar putri malu, kita bisa membuat akar alang-alang. Karena kita itu membuat pupuk perangsang bunga dan juga kita agar pupuk ini bisa bikin kebal terhadap tanaman itu. Kenapa kok ini kita itu pakai akar bambu dan akar putri malu? Karena rata-rata akar ini tidak pernah terkena penyakit. Dan bahan-bahan pendukung lainnya yaitu wadah tertutup seperti wadah ini, seperti jadi. Kalau nggak ada ini bisa botol 5 literan itu yang kempleng, kalau bahasa Jawanya kempleng. Dan air ini sebanyak kurang lebih 7 literan lah. Kalau kurang kita cari lagi. Dan sekarang langkah pertama kita membuat pupuknya dengan cara kita potong-potong kecil-kecil agar mudah. Maaf teman-teman, karena saya sedih karena menguras durasi waktu. Ini kita lagi merajang yang namanya kates atau bisa bahasa kerennya pepaya. Nah, ini teman-teman, ketimbang pepaya ini dibuang cuma-cuma, kita manfaatkan saja untuk membuat pupuk organik seperti perangsang bunga dan lain-lain. Pupuk organik itu sangat ada berbanyak macam keuntungan. Contohnya keuntungannya itu kita itu menekan kos biaya. Dari kita itu biasa menggunakan pestisida itu harganya mahal, kita itu menggunakan pupuk organik itu lebih murah, dan perawatannya dan kekebalannya pada tumbuhan itu lebih terjaga daripada menggunakan pestisida kimia. Nah, dari itu teman-teman, keuntungannya yang selanjutnya, pepaya ini tidak usah beli, kita mengutin aja di lahan-lahan yang sudah dibuang. Rata-rata kan petani dibuang cuma-cuma karena ya mungkin belum tahu apa manfaat dari limbah ini. Ya kita potong-potong, dan teman-teman, kurang lebih 50 liter lah. Ini kurang lebih 50 liter. Nah, 50 liter ini 25 kilo untuk pepayanya. Kalau lebih ya nggak apa-apa, semakin banyak semakin baik kalau organik itu. Tapi kalau kurang 25 kilo itu kurang baik kalau bagi saya sih. Dan ini akar bambunya cukup 3 aja, cukup 3. Kenapa saya ada akar bambu dan akar putri malu? Itu untuk menjelaskan pada panjenengan, kalau nggak ada akar bambu, kita itu pakai akar putri malu. Kenapa sih kalau kita itu harus ada ini? Ini kan ada suatu bakteri yang hinggap di sini yang bisa melindungi ini. Kita itu
manfaatkan ini untuk dimodifikasi ke dalam tubuh kita, karena rata-rata ini bambu itu tidak pernah terkena penyakit, dan putri malu tidak pernah terkena penyakit. Kalau nggak ada putri malu, pakai alang-alang. Nah, ini air cucian berasnya kira-kira 1 liter untuk 50 liter. Dan teman-teman, ini saatnya kita pencampuran bahan-bahan untuk pembuatan perangsang bunga. Ini kita masukkan ke dalam sini semuanya. Masukkan dalam ini semuanya, supaya kalau bisa itu wadahnya seperti ini teman-teman, karena harus ruangan yang tertutup biar tidak terjadi kegagalan dalam proses fermentasi. Dan sekarang kita udah beres memasukkan pepayanya ke dalam tong. Semuanya kita masukkan, tidak mubazir teman-teman. Keduanya kita pakai ini air cucian beras yang pertama kita masukkan. Kita aduk-aduk supaya merata teman-teman. Nah, agak ditekan-tekan biar hancur. Ini kalau udah hancur kita pakai ini, kita agak remas-remas. Nah, kalau bisa akar bambunya itu yang udah lapuk, biar enak kita menghancurkannya. Bisa pakai alat, juga pakai racikan tangan dari Tuhan aja sudah cukup, buatan Tuhan. Kita masukkan ini, apa putri malu juga masukkan aja. Oh iya, lupa, kalau kita sudah itu kita pakai ini aja biar ada bakteri tambahan. Ini EcoFresh. Bakterinya apa ya ini? Bakterinya kurang lebih seng, besi, tembaga, mangan, pestisida nabati, autaksin nodul, gibberellin, bakteri Phalococcus, bakteri pengurai tanah, dan vitamin asam humat. Ini kita pakai, kita masukkan ke dalam air. Lupa ini saya kasih kurang lebih kita bakar. Nah, beginilah. Kita aduk biar mempercepat penguraian di dalam sana. Kalau ini kan bakteri, biar mempercepat penguraian. Kalau nggak dikasih ini lama, bisa 2 minggu. Ini bisa seminggu aja sudah jadi. Kita aduk-aduk dulu teman-teman. Wah, airnya kurang, cari lagi teman-teman. Kita masukkan lagi. Nah, kalau tangan kita sudah bersih, kita pakai tangan lagi. Cukup kita pakai kayu, kita aduk biar rata. Ini supaya menggumpal, biar supaya tidak menggumpal. Kita ini hasilnya ini seperti ini hasilnya teman-teman. Keruh seperti
Ya kayak sampah lah, tray ini sampah tapi ini bermanfaat bagi tumbuhan. Nah ini darah-darah. Nah, kalau kita sudah aduk baru kita tutup. Tapi teman-teman, kelemahannya kalau kita itu tidak pakai selang air, selang udara, ini harus 2 hari kita itu harus mengaduk lagi selama kurang lebih 1 minggu, paling lama 2 minggu. Nah kalau kita itu biar tidak capek untuk mengaduk, kita pakai selang udara sini kasih air lah, sini dipasukkan sini supaya tidak meledak kan, ini nanti ada-adanya. Nah kita tutup pakai ini. Ini sudah saya tutup teman-teman. Nah ini disimpan di tempat yang teduh, saya simpan di sini aja. Ini teduh, ini rumah saya. Dan sekian video dari saya. Tunggu episode yang kedua, karena ini hanya satu-satunya saya masih mencoba hanya ini. Dan itulah tutorial saya selaku petani muda di daerah Desa Kedungasi, Kecamatan Tegalimo, Kabupaten Banyuwangi, ingin mengucapkan banyak terima kasih. Tolong subscribe di akun saya, Ras Arifian. Terima kasih. Salam petani muda Indonesia. Jaya, jaya, jaya.